Halo, perkenalkan nama saya Maria Yonarta Alberta Kobo dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, kelas 1 semester 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pokok dari mata kuliah katekese umat. Dan materi pokok itu adalah pengantar dan sejarah katekese umat. Yang pertama adalah sejarah katekese umat. Sejarah katekese umat terjadi sebanyak 9 kali. Pertemuan kateketik Keuskupan Indonesia yang pertama terjadi pada tahun 1977. Itu dengan isi pertemuan adalah munculnya gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Yang kedua, pertemuan kateketik Keuskupan di Indonesia yang kedua pada tahun 1980 dengan isi pertemuannya adalah kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari pertemuan kateketik Keuskupan Indonesia yang pertama agar lebih operasional. Yang ketiga, pertemuan kateketik Keuskupan Indonesia yang ketiga terjadi pada tahun 1984 dengan isi pertemuan adalah pembinaan pembina katekese umat. Berjalannya waktu sampai pertemuan katekese umat yang ke-8 terjadi pada tahun 2004 dengan isi pertemuannya adalah masih berbicara mengenai katekese umat. Nah, yang berikut adalah pertemuan kateketik Keuskupan Indonesia yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama adalah katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antar anggota umat atau kelompok. Dari sini, melalui kesaksian dari para animator atau dari para umat atau peserta, maka di situ iman kita semakin diteguhkan dan semakin kita menghayati melalui pengalaman konkret, maka iman kita akan dihayati secara lebih sempurna. Yang kedua adalah dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Di dalam katekese umat, Yesus Kristus adalah dasar penghayatan iman kita, di mana Yesus Kristus mewahyukan diri kepada kita dan kita menanggapi pewahyuannya melalui iman, dan iman kita adalah bagaimana kita percaya kepadanya. Yang ketiga adalah yang berkatekese adalah umat, di mana Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Contohnya, di dalam pertemuan katekese di sekolah pada pertemuan APP tahun 2022, di mana para animator hanya mengarahkan, tetapi umat yang membagikan pengalaman, dan pengalaman itu yang akan bermanfaat bagi umat itu sendiri. Itu artinya katekese itu berasal dari umat sendiri atau peserta sendiri dan diberikan atau dibagikan kepada umat atau sesama lain, maka akan berfungsi dan berguna bagi umat itu sendiri. Yang keempat adalah dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada yang ketiga, yang berkatekese adalah umat, di mana fasilitator atau animator dia sebagai pelancar atau pengarah kepada umat agar umat itu memiliki gairah atau semangat untuk membagikan pengalaman konkret atau pengalaman hidup kepada sesama peserta, agar katekese itu semakin menciptakan suasana komunikasi yang sangat komunikatif dan harmonis, serta menciptakan suasana yang harmonis dan
sangat bermanfaat bagi sesamanya. Yang kelima adalah katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat yang saling bersaksi tentang iman mereka. Maka di dalam itu diperlukan hal-hal sebagai berikut, yaitu saling menghargai, menghormati, mendengarkan, dan perlu adanya keterbukaan. Yang keenam adalah tujuan komunikasi dalam katekese umat adalah yang pertama, itu supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hari ini kita membantu sesama. Berarti di sini kita memiliki penghayatan iman tentang hal membantu dan menolong. Yang ketiga adalah yang dilakukan dalam katekese umat adalah saling membantu. Di mana saling membantu dalam hal ini, di dalam katekese umat itu adalah ada sharing atau membagikan pengalaman hidup. Di mana di dalam membagikan pengalaman hidup, kita sesama umat pasti memberikan solusi kepada sesama kita yang membagikan pengalamannya atau membantu dia dalam aksi nyata. Tetapi bukan hanya sekadar itu, kita harus memberikan dia solusi, memberikan dia pengertian dan aksi nyata itu di dalam terang Injil, supaya dia semakin menggali makna hidup dan meresapi kehidupannya atau pengalaman hidupnya di dalam terang Kristus atau terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan adalah menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu menerapkan nilai-nilai Injil di dalam lingkungan, di mana seperti yang tadi saya sudah dijelaskan, di mana yang dilakukan dalam katekese umat adalah membantu umat, di mana kita sudah membantu umat di dalam terang Injil, maka saksi-saksi atau umat yang hadir atau peserta katekese umat, dia akan semakin percaya dan beriman, dan mereka akan semakin menghayati iman mereka, di mana dalam penghayatan itu mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam terang Injil. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah katekese umat dan pengertian dan pengantar tentang katekese umat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Dah.